Masih 10 menit lebih. Oh iya, kita teruskan. Ittaqi petiyo sapa sira. Dakwatal madlumi ing dungane wong kang didolimi. Fa innaha maka setune dakwatal madlum. Laisa bainaha ora ana iku bainaha ing dalam antarane donga wa bainallahi lan ing dalam antarane Allah apa hijabun apa penghalang. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Jadi takutlah kalian kepada orang yang didolimi. Dalam hadis lain dikatakan walau kana kafiron, meskipun itu adalah orang yang kafir. Jadi orang yang kafir itu kalau berdoa gara-gara didolimi, ya tetap dikabulkan sama Allah SWT. Tapi kalau dalam Al-Quran ada yang mengatakan doa orang kafir itu tidak diterima sama Allah, Anda lihat konteks di Al-Quran itu konteksnya itu doa orang kafir ketika mereka masuk neraka. Ketika mereka masuk neraka kemudian berdoa supaya dilepaskan dari neraka, ya tidak diterima sama Allah SWT. Tapi kalau doa itu berkaitan dengan orang yang dolim, tetap dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hati-hati. Kalau Anda dolim sama seseorang, takutlah doanya. Kalau Anda beruntung didolimi orang lain, ya doa. Mas Rasulullah didolimi orang lain, cuma saja. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya gara-gara didolimi. Oh, enak toh? Insya Allah mustajab. Atau misalkan Mas Muluk didolimi orang, ditipu, ya Allah mudah-mudahan kambing saya sukses. Nah, enak loh. Didolimi orang itu doanya mustajab. Jadi kalau Anda didolimi orang, doanya jangan, ya Allah balaslah orang itu, jangan gitu. Rugi Anda tidak dapat apa-apa. Ketika Anda didolimi orang, doanya untuk Anda sendiri, ya Allah mudah-mudahan keluarga saya sehat, ya keluarga saya dapat sukses dan sebagainya. Insya Allah doanya mustajab, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada triknya. Doa itu kan ada waktu-waktu mustajab, terutama ketika Anda didolimi, itu mustajab banget. Ada orang utang sama Anda tidak bayar-bayar, termasuk saya. Saya masih punya utang loh ya. Nah, nanti ditagih loh. Nah, maka ya kalau didolimi, Anda doa saja, ya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki yang banyak. Oh, gitu. Ditipu orang, nah, harus berdoa yang baik. Karena itu kalau Anda ingin sukses, salah satu buku yang pernah tak baca meskipun cuma singkat, itu buku namanya Magnet Rezeki. Karangan seorang jutawan atau miliarder namanya Nasrullah. Nasrullah, Anda pasti pernah dengar. Nasrullah salah satu karangannya adalah Magnet Rezeki. Inti dari buku dari Magnet Rezeki itu sebenarnya cuma sedikit. Pertama apa? Pertama husnudzon. Anda harus husnudzon pada semua orang, terutama Allah SWT. Nah, kenapa? Karena Allah itu menciptakan makhluk di dunia itu berpasang-pasangan. Ada yang tertawa, mesti ada yang nangis. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Dan uniknya ketika Allah itu mengatakan ada yang kaya, Allah tidak mengatakan ada yang miskin. Ada yang kaya dan ada yang berkecukupan. Berkecukupan. Ini kalau Anda ingin baca, suratnya surat An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah yang menjadikan orang yang mati dan orang yang hidup dan orang yang mati. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah menjadikan pasangan suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Tulisannya wa annahu huwa agna wa agna. Dan sesungguhnya dia yang menjadikan orang yang kaya dan berkecukupan, bukan orang kaya dan miskin. Jadi buat pandangan Al-Quran, tidak ada namanya orang miskin. Di dunia ini adanya orang kaya dan berkecukupan. Tapi kenapa kok ada fakir miskin dalam Al-Quran, ada fakir miskin dalam hadis, ada fakir miskin dalam dalam kitab fikih? Karena Islam itu kan hukumnya menghukumi secara zahir, tidak secara batin.
Islam hukum satu dohir. Kalau Anda dohirnya miskin, fakir, maka berhak dapat zakat. Kalau tidak fakir dan miskin, ya tidak berhak. Tapi kalau dalam masalah tasawuf, masalah akhlak, tidak ada namanya orang miskin itu. Yang ada itu kaya sama berkecukupan. Orang kaya yang biasa. Anda sudah tahu kaya gimana. Orang miskin, kalau misalkan dia qanaah, rela dengan takdir Allah, dia jadi berkecukupan. Nah, tidak pernah mengeluh, tidak susah. Gitu loh. Karena itu dalam Al-Quran, kalau dalam pandangan tasawuf, tidak ada namanya orang miskin, yang ada namanya orang berkecukupan. Gitu. Kalau Anda bisa berpikir semacam ini, oh hidup itu meskipun pas-pasan ya enak, nyantai. Ini kalau ini bukunya Makna Rezeki, yang intinya itu orang itu harus husnuzan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Anda pikirkan, usaha itu tidak sama dengan rezeki. Usaha itu perintah Allah, rezeki itu pilihan Allah. Dan itu dikatakan bahasanya dalam Al-Hikam apa namanya min alamatil iktimati alal amal nuksonur roja indah wujudis salah. Salah satu ciri orang itu terlalu menggantungkan amalnya, terutama masuk surga, rezeki dan lain sebagainya, itu kalau dia maksiat atau dia keliru, kemudian ya, aduh, ini gimana ya? Anda misalkan rajin sholat duha, ya sholat duha, aduh, gimana ya? Nanti rezekinya gimana? Itu namanya Anda tergantung sama amal, gitu kan? Nah, padahal amal sama rezeki itu beda. Amal itu perintah Allah SWT. Kalau ini bukan dalam kitab manusia, ini kitab Al-Hikam. Amal itu adalah perintah Allah. Sedangkan rezeki itu bagian Allah. Anda diperintahkan kerja, masalah rezeki berapa, itu urusan Allah SWT. Kalau Anda husnudzon kepada Allah SWT, otomatis nanti kalau ikut hukuman rezeki, Anda akan bukakan pintu rezeki yang tidak terbuka. Contoh Mas Ruslan, misalkan Anda ingin mobil yang apa namanya, mobil Ferrari atau apa. Ketika lihat orang kaya, lihat bawa mobil, ya Allah, kapan ya saya punya mobil itu? Tapi jangan ngeluh. Nah, kapan ya? Gitu. Jangan, ya Allah, saya tidak mungkin bisa. Karena saya itu kerjanya segini, tidak punya duit. Jangan semacam itu. Husnuzon kepada Allah. Insya Allah akan dibukakan jalan sama Allah SWT. Nah, ini caranya semacam itu. Nah, ini Mas Ruslan keluar kenapa ini? Oh, iya. Ini Pak, sinyalnya lagi tidur nih. Sinyalnya jelek. Ini tinggal 2 menit. Nah, silakan kalau mau tanya mungkin. Yang hadis berikutnya itu panjang ya. Panjang Pak. Pak, yang X itu sama Idilu itu bedanya apa Pak? Hah? X itu sama ya. Idilu kan sama-sama adil ya artinya. Ya. X itu ya gimana ya? Bahasanya sama sih. X itu tuh adil, Idilu itu adil. Cuma kalau pengen tahu lebih jauh itu bacanya kitab Al-Mufradat, Mas. Nah, Mufradat di Quran. Nah, kalau saya ini kebetulan tidak bawa. Tidak. Pertanyaan jadi PR aja nanti. Nanti pertemuan berikutnya kalau saya bisa tak jawab. Terus terang saat ini tidak tahu. Tapi kalau X itu sama Idilu itu sama-sama artinya. Sama-sama adil, Pak. Satu lagi, Pak. Mungkin tapi agak jauh nih, Pak. Melenceng topiknya. Apa namanya? Itu kan Elon Musk itu kan ini, Pak ya. Dia mau bikin kehidupan di planet Mars ya. Ya, terus? Nah itu sebenarnya ada nggak sih Pak kehidupan? Bisa nggak sih menurut Al-Quran atau hadis itu ada nggak yang menceritakan sebenarnya ya, manusia? Iya, bisa terjadi. Allah itu menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Cuma di Al-Quran yang sering itu buminya cuma disebut 1. Tapi sebenarnya ada 7 bumi. Ya, namanya alam semesta yang banyak semacam itu kan bisa jadi Allah itu menciptakan makhluk yang lain kita yang nggak tahu. Gitu loh. Itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melebihi Allah lah. Anda bilang tidak mungkin, mana buktinya tidak ada. Anda bilang mungkin, ya bisa jadi wallahu alam bishawab yang. Tapi kalau ikut kita baca hadis Al-Quran,
Allah kan pernah menciptakan makhluk sebelum kita, 2000 tahun sebelum manusia ada. Siapa itu? Yaitu jin. Nah, jin itu kan bisa naik ke langit. Nah, kalau bisa naik ke langit itu berarti bisa menempati planet-planet juga. Ya toh? Cuma Allah alam bisa, tapi kemungkinan besar bisa terjadi. Nah, gitu loh. Kita tidak boleh mengatakan tidak. Wah, kalau tidak itu buktinya mana? Nah, buktinya tidak ada. Bukti menunjukkan banyak planet yang punya kondisi mirip dengan bumi kita. Itu loh. Bahkan Mars sendiri itu sebetulnya ada air, tapi airnya sudah membeku ke dalam lapisan tanah mereka. Jadi untuk sementara ini ya kita tidak tahu, tapi kemungkinan